Teganya ayah mertua lakukan ini padaku saat suamiku sedang bekerja. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pak, Bapak mau apa? Suaraku gemetar, berusaha menahan ketakutan yang mencekam. Tangisanku pecah malam itu, malam yang kelam dan penuh luka. Malam yang akan selalu menghantui seumur hidupku. Di tengah kegelapan, dengan hanya remang cahaya bulan yang masuk melalui celah tirai, aku melihat sosok ayah mertuaku mendekat. Matanya yang dulu penuh dengan kasih, kini nampak berubah, menjadi dingin dan menakutkan. Aku tak pernah menyangka, pria yang aku hormati dan aku rawat dengan sepenuh hati, pria yang aku anggap sebagai ayahku sendiri, justru tega melakukan hal yang begitu keji. Perhatian dan pengabdian yang selama ini aku berikan terbayar dengan kisah kelam yang tak akan pernah aku lupakan. Malam itu, bukan hanya tubuhku yang terluka, tetapi juga jiwaku yang terkoyak. Sebuah malam yang seharusnya aku habiskan dengan damai di dalam rumah, kini berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantuiku. Sebut saja namaku Nabila. Kisah ini adalah kisah nyata hidupku. Sebuah kisah kelam yang telah meninggalkan luka mendalam di hati dan pikiranku. Hingga hari ini, setiap kali aku mencoba untuk melupakannya, bayangan itu kembali menghantuiku, membuatku terjebak dalam lingkaran trauma yang sulit aku lepaskan. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama kami menginjakkan kaki di kota besar. Kota ini penuh dengan keramaian, hiruk-pikuk yang asing bagi kami, yang berasal dari desa kecil yang tenang. Kami datang dengan penuh harapan dan impian. Meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan masa kecil, pindah ke kota adalah langkah besar dalam hidup kami. Meski rasa rindu pada kampung halaman dan keluarga selalu ada. Semangat untuk memulai kehidupan baru bersama suamiku, Andi, membuat segalanya terasa mungkin. Tak lama setelah kami menetap, aku merasa sangat bersyukur ketika segera mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di kota. Perusahaan itu tidak hanya memberikan penghasilan yang layak, tetapi juga kesempatan bagi kami untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di kota yang serba cepat mulai kami untuk beradaptasi. Meskipun aku tak bisa menghindari perasaan rindu akan suasana desa yang tenang. Andi suamiku adalah anak tunggal dari sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari kota ini. Sejak kami menikah, dia sering bercerita tentang keluarganya, terutama tentang ibunya yang selama ini menderita sakit. Namun kehidupan kami di kota membuat kunjungan ke desa menjadi semakin jarang. Kami baru kembali ke desa saat kabar duka itu tiba. Ibu Andi meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya. Kehilangan itu sangat memukul Andi. Setelah kepergian ibunya, ayah mertua kami tinggal sendirian di rumah tua mereka. Suamiku yang selalu merasa terikat dengan keluarganya, tidak bisa membiarkan ayahnya hidup sendirian di desa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kami memutuskan untuk mengundang ayah mertua tinggal bersama kami di kota. Ini adalah keputusan yang kami buat dengan hati yang penuh kasih. Dan aku yakin, ini adalah keputusan yang tepat. Rumah kami yang berukuran 140 meter persegi memang cukup luas untuk menampung satu orang lagi. Kami menyiapkan kamar di lantai bawah untuk ayah mertua, berharap dia bisa merasa nyaman meskipun harus beradaptasi dengan kehidupan kota yang berbeda, jauh dari suasana desa yang damai. Aku tahu ini bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya merasa betah. Kehadiran ayah mertua di rumah kami awalnya membawa kebahagiaan tersendiri. Aku berusaha menjadi menantu yang baik, merawat dan memperhatikan kebutuhannya dengan penuh keikhlasan. Di pagi hari, aku selalu memastikan dia sarapan sebelum Andi berangkat bekerja. Jika ada waktu,
Aku menemani ayah mertua berjalan-jalan di taman dekat rumah, mencoba memberikan sedikit hiburan di tengah kesibukan kota yang bising. Kehidupan kami berjalan dengan cukup damai, dan aku merasa bahwa keluarga kecil kami semakin erat. Beberapa minggu pertama setelah ayah mertua pindah ke rumah kami, kehidupan terasa seperti sebuah mimpi indah yang nyaris sempurna. Andi suamiku nampak begitu bahagia melihat kedekatan antara aku dan ayahnya. Setiap pagi kami bertiga menikmati sarapan bersama di teras belakang rumah. Ayah mertua selalu bercerita tentang masa kecil suamiku yang dulu sangat nakal. Bahkan suamiku dulu pernah sampai kepalanya berlumuran darah setelah jatuh dari pohon saat hendak mengambil buah mangga milik tetangga. Aku merasa cerita ayah mertuaku adalah sesuatu hal yang bisa membuat aku bahagia dan lebih bisa mengenal lagi suamiku dari ayah mertuaku. Rutinitas harian kami juga dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Suamiku dan ayahnya sering pergi ke tempat pemancingan di saat suamiku libur bekerja, dan sementara aku sibuk menyiapkan makan malam. Terkadang, ayah mertua juga bermain catur di ruang tamu dengan suamiku yang selalu bersemangat berusaha mengalahkan ayahnya. Meskipun hasilnya selalu sama, kemenangan bagi ayah mertua yang memang sangat pandai dalam permainan itu. Suasana rumah kami dipenuhi dengan tawa dan kebersamaan. Aku merasa bahagia melihat Andi begitu dekat dengan ayahnya. Sesuatu yang selalu ia impikan sejak mereka terpisah karena pekerjaan. Kebiasaan ayah mertua memang senang sekali melihat televisi, terutama film-film klasik yang ia tonton sampai larut malam di saat aku dan suamiku sudah tertidur. Namun kedamaian yang aku rasakan itu ternyata tidak bertahan lama. Suatu hari, suamiku menerima kabar bahwa ia harus pergi dinas keluar kota selama 3 hari. Ini bukan pertama kalinya Andi pergi untuk bekerja, jadi aku tidak terlalu khawatir. Sebelum berangkat, suamiku tak lupa memberikan pesan kepadaku untuk menjaga ayah mertua baik-baik dan memberikan ciuman lembut di keningku. Aku tersenyum dan mengangguk, merasa yakin bahwa segalanya akan baik-baik saja. Pada malam pertama setelah kepergiannya, aku mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, meskipun aku tidak bisa benar-benar menjelaskan apa itu. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanyalah perasaan sepi karena Andi telah tidak ada di rumah. Aku berusaha tetap positif dan menjaga suasana hati agar tetap ceria di depan ayah mertuaku. Kami masih melakukan aktivitas yang sama, meskipun ada sedikit perubahan dalam caranya berbicara dan bertindak ayah mertuaku. Terutama di saat ini, mata ayah mertuaku sering melotot ketika aku sedang beberes rumah yang hanya memakai baju dan celana pendek. Padahal dulu saat masih ada suamiku, hal seperti itu jarang sekali aku lihat. Ketidaknyamanan itu semakin parah setiap malam. Ayah mertua mulai bertingkah sedikit aneh. Terkadang secara sengaja berjalan ke arahku dan memegang bagian tubuh belakangku, membuatku merasa tidak nyaman. Awalnya, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan diriku bahwa mungkin ia hanya merasa kesepian tanpa suamiku di rumah. Namun semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin besar rasa takut yang muncul di dalam hatiku. Pada malam kedua, ketakutan itu berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Malam itu aku tidur lebih awal karena merasa lelah setelah mengurus rumah. Di tengah malam, aku terbangun mendengar suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti diriku. Aku melihat ayah mertua berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya yang biasa ramah kini nampak penuh dengan keinginan yang menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak, untuk berteriak, tetapi tubuhku terasa kaku, tidak berdaya. Ia melangkah masuk, dan meskipun aku mencoba melawan, kekuatannya terlalu besar. Rasa takut dan ketidakberdayaan melumpuhkanku. Di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat perlindungku, aku merasakan seperti terkurung dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan.
Dengan kasarnya ayah mertuaku menarik rambutku, kemudian aku dijatuhkan ke atas ranjang. Aku tak bisa lagi melawan karena tanganku dipegang erat olehnya. Dan saat aku hendak berteriak, ayah mertua dengan paksa menyumpal mulutku dengan baju yang sudah ia bawa sebelumnya. Aku tak percaya ayah mertua yang dulu aku anggap sebagai pelindung justru dengan tega melakukan hal tercela ini. Malam itu disertai hujan yang turun. Aku merasakan pengalaman pahit yang tak bisa aku lupakan. Malam di mana harga diriku sebagai seorang wanita harus hancur saat ayah mertuaku memperkosaku dengan begitu kejam. Di malam itu, aku masih ingat betul kata-kata dari ayah mertuaku yang sangat merendahkanku. Dia begitu kejamnya juga mengancam akan membuatku merasa tersiksa jika sampai hal ini dilaporkan ke suamiku. Malam itu aku tak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menangis di pinggir ranjang dengan tubuh yang hanya tertutup oleh selimut. Ayah mertua keluar dengan tertawa yang begitu menghina, merasakan puas setelah menghancurkan harga diriku. Hari ketiga saat suamiku masih bekerja di luar kota, suasana sangat kelam masih menyelimuti diriku. Aku dikurung di dalam kamar yang terkunci dari luar. Aku yang masih trauma hanya bisa menangis di dalam kamar, sembari berharap ada pertolongan yang akan datang padaku. Aku hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang tiada henti. Ayah mertuaku, yang selama ini aku anggap sebagai sosok ayah yang penuh kasih, telah menghancurkan hidupku dalam sekejap. Kehidupan yang selama ini begitu penuh kebahagiaan dan kedamaian, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Ketidaknyamanan yang awalnya aku abaikan, kini telah menjadi kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupku. Tak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku terperangkap dalam kegelapan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Dan aku hanya bisa berharap agar suamiku segera pulang untuk membebaskanku dari mimpi buruk ini. Malam itu ketika kesunyian menggantung berat di udara, aku tidak lagi bisa menahan rasa sakit yang semakin menjerat. Rasa takut yang kian mengancam membuat setiap detik berlalu terasa seperti jarum yang menancap di kulit. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk melarikan diri. Dengan hati yang berdetak kencang dan tubuh yang lemah, aku menyelinap keluar dari rumah melalui jendela dapur, berharap gelapnya malam bisa menyembunyikan langkahku yang tergesa-gesa. Perjalanan menuju rumah orang tuaku di desa terasa begitu panjang. Kegelapan malam semakin mempertegas kesendirianku yang kurasakan. Namun di balik setiap langkah ada harapan kecil bahwa di sana aku bisa menemukan perlindungan. Ketika akhirnya sampai, kehangatan yang kuharapkan tak kunjung datang. Orang tuaku yang kuketahui sangat peduli, malah menatapku dengan kebingungan. Mereka tidak segera menerima kenyataan yang aku bawa. Bahkan ada penolakan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti, kasih sayang mereka mendorong mereka untuk bertindak. Ketika suamiku tiba di rumah orang tuaku setelah pulang dari perjalanan kerja di luar kota, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku telah menunggu momen ini, saat dimana aku bisa menceritakan semuanya dan berharap ada yang memahami rasa sakit yang aku alami. Tanpa banyak kata, aku memintanya duduk di ruang tamu. Dan dengan suara yang bergetar, aku mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Kejadian itu begitu menyakitkanku, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku menceritakan bagaimana ayahnya yang selama ini aku hormati, tiba-tiba menunjukkan sisi gelap yang tidak pernah aku bayangkan. Suamiku mendengarkan dengan wajah yang sulit aku baca, campuran antara ketidakpercayaan, marah dan kesedihan. Awalnya dia tidak percaya, bagaimana mungkin seseorang yang dia kenal seumur hidupnya bisa melakukan hal seburuk itu. Namun saat aku terus menceritakan detail demi detail, dan orang tuaku juga memberikan kesaksian tentang perubahan yang mereka lihat kepadaku sejak kejadian itu, suamiku mulai menerima kenyataan pahit ini. Aku bisa melihat bagaimana hatinya hancur. Di satu sisi, dia marah dan merasa terhianati oleh ayahnya sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga merasa bersalah karena dia tidak ada di sana untuk melindungiku.
Aku tahu ini bukan hanya ujian untukku, tetapi juga untuk pernikahan kami. Setelah mendengarkan ceritaku, suamiku memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Dia ingin mengonfrontasi ayahnya, meski aku tahu itu akan menjadi pertemuan yang sangat berat. Aku memilih untuk tetap di rumah orang tuaku, merasa terlalu takut dan tidak siap untuk kembali ke rumah yang kini penuh dengan kenangan pahit. Tidak lama setelah suamiku sampai di rumah itu, aku menerima telepon darinya. Suaranya terdengar tegang dan penuh emosi saat dia memberitahuku bahwa ayahnya baru saja ditangkap oleh polisi. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan yang dia buat setelah mendengarkan ceritaku. Dan suamiku harus menyaksikan momen yang sangat menyakitkan itu. Ayah mertuaku tidak banyak melawan saat polisi membawanya pergi. Dia nampak pasrah seolah sudah tahu ini akan terjadi. Malam itu, aku hanya bisa terbaring di tempat tidurku, merenungkan betapa cepatnya hidup kami berubah dalam sekejap mata. Suamiku kembali ke rumah orang tuaku, membawa beban yang jauh lebih berat di hatinya. Kami tidak banyak berbicara setelah itu. Hanya saling menatap dalam diam, mencoba menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Setelah ayah mertuaku akhirnya dijatuhkan hukuman, ada perasaan lega yang aneh di antara kami berdua. Tetapi itu bukanlah akhir dari penderitaan kami. Hukuman itu hanya membuat hidup kami menjadi tidak akan pernah sama lagi. Kami harus menghadapi konsekuensi dari kejadian ini, bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Bisik-bisik tetangga, pandangan iba dari orang-orang yang dulu mengenal kami, semua itu menjadi beban tambahan yang harus kami tanggung. Aku ingat betapa beratnya setiap kali harus keluar rumah, menghadapi tatapan orang-orang yang seolah-olah tahu tentang penderitaan kami. Bahkan belanja ke pasar pun menjadi aktivitas yang penuh kecemasan. Orang-orang berbisik-bisik di belakangku, seolah-olah aku adalah topik pembicaraan utama mereka. Suamiku merasakan hal yang sama di tempat kerjanya. Rekan-rekannya, meskipun tidak mengatakan apa-apa secara langsung, jelas-jelas menjauhkan diri dari suamiku, membuatnya merasa terasing di lingkungan yang dulu akrab baginya. Di tengah semua itu, suamiku tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendukungku. Dia mengambil alih banyak tanggung jawab di rumah, mencoba meringankan bebanku. Setiap malam, dia akan duduk di sampingku, memegang tanganku dengan erat, seolah-olah itu adalah jaminan bahwa kami akan melewati ini semua bersama. Ada saat-saat ketika kami hanya duduk dalam diam, saling menggenggam tangan, merasakan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Aku tahu bahwa proses ini tidak akan mudah dan banyak rintangan yang masih menunggu di depan kami. Tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku tahu bahwa cinta dan dukungan yang aku miliki satu sama lain adalah kekuatan utama dalam menghadapi semua tantangan ini. Setiap hari adalah perjuangan baru, tapi juga sebuah langkah kecil menuju penyembuhan. Aku mulai menemukan cara untuk menyusun kembali puing-puing dalam hidupku yang hancur. Perlahan-lahan membangun sesuatu yang baru dari reruntuhan masa laluku. Dalam setiap langkah kecil yang aku ambil, ada harapan bahwa suatu hari nanti, meskipun mungkin tidak akan pernah sama lagi seperti dulu, aku bisa menemukan kembali kebahagiaan yang pernah aku miliki. Ini adalah pelajaran yang panjang dan sulit. Tetapi selama aku memiliki satu sama lain, aku tahu bahwa aku bisa melewati semuanya. Babak baru dalam hidupku sedang dimulai, dan meskipun penuh dengan ketidakpastian, aku siap untuk menghadapi segala hal yang datang, bersama-sama. Setelah beberapa tahun berlalu, kehidupanku perlahan mulai pulih dari kejadian traumatis yang pernah menghancurkan segalanya. Luka itu masih ada, tetapi aku tahu, aku harus bangkit dan melanjutkan hidupku. Aku memutuskan untuk fokus pada pemulihan, mencoba merajut kembali hidupku yang sempat hancur. Proses ini tidak mudah. Setiap hari terasa seperti perjuangan baru. Kadang kemarahan, kesedihan, dan penyesalan yang datang silih berganti, membuatku merasa hampir putus asa. Namun aku tahu,
Kehidupanku harus terus berjalan. Suamiku pun menunjukkan dukungan yang luar biasa. Tetap di sampingku meski hatinya juga terluka. Kami harus melalui semua ini bersama-sama. Aku berusaha keras untuk memaafkan, bukan hanya kepada ayah mertuaku, tetapi juga kepada diriku sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan yang sering menghantui. Tetapi aku perlahan belajar untuk menerima kenyataan dan mencari kekuatan dalam diriku. Keluarga dan teman-teman juga berperan besar dalam proses ini. Mereka selalu ada untukku, memberikan dukungan dan menghiburku saat aku merasa lemah. Seiring waktu, aku mulai menemukan kembali kebahagiaan di hal-hal kecil. Aku memulai rutinitas baru, mencari aktivitas yang membuatku merasa hidup kembali. Aku menemukan ketenangan dalam kegiatan sederhana, seperti berjalan-jalan di taman atau berkumpul dengan teman-temanku. Setiap langkah kecil ini membuatku merasa lebih baik dan memberi harapan baru. Aku tahu perjalanan ini belum selesai dan mungkin akan selalu ada hari-hari di mana kenangan buruk kembali menghantui. Namun aku juga menyadari bahwa masa depan masih bisa dibangun dengan cinta dan keberanian. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya hadir di saat-saat bahagia, tetapi juga dalam menghadapi cobaan bersama. Ini adalah babak baru dalam hidupku, di mana aku terus berjuang untuk kebahagiaan dan memelihara cinta yang tumbuh dari luka. Aku tahu, meskipun masa lalu mungkin kelam, aku memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aku akan terus melangkah maju, dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk merajut kembali hidupku dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kisahku ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang. Dari pengalaman yang menghancurkan hidupku, aku belajar tentang kekuatan dan arti sejati dari memaafkan. Kehidupan penuh dengan kejadian yang tak terduga, dan meskipun masa lalu bisa sangat kelam, kita memiliki kendali untuk membentuk masa depan kita. Dukungan keluarga dan teman-teman sangat berarti dalam proses pemulihan. Mereka membantu aku melihat bahwa meskipun rasa sakit yang mendalam, ada harapan dan kemungkinan untuk bangkit. Menghadapi trauma memang tidak mudah, tapi dengan cinta, keberanian, dan dukungan, kita bisa menemukan kembali kebahagiaan dan membangun hidup kita yang lebih baik. Aku berharap kisahku ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi mereka yang menghadapi cobaan serupa. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan merajut kembali hidup kita, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan.